bahagia. Baik, kami calon guru penggerak angkatan 10 dari Kota Bitung akan melaksanakan supervisi akademik proses coaching. Dan di sini saya bertindak sebagai supervisor. Saya Melina Langelo, SPD dari SMA Swasta Kristen Tumongko Giringan. Dan rekan saya yang ada di sebelah kiri saya Noprin Sanpuasa dari SMA Negeri 2 Bitung. Saya akan berperan sebagai coach. Dan di sebelah kanan saya Imelda. Oke, terima kasih. Saat ini selamat menyaksikan. Halo, selamat siang Pak Noprin. Selamat siang Ibu. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan sehat-sehat. Ya, luar biasa ya. Baik, saat ini sebelum kita memulaikan proses coachingnya, ya, di sini saya berperan sebagai supervisor, yaitu sebagai observer atau pengamat yang nanti akan melihat proses coachingnya Bapak bersama dengan coaching. Namun sebelumnya ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada Bapak, yaitu mengenai rubrik penilaiannya. Ya, jadi rubrik penilaian di sini yang diharapkan dalam proses percakapannya nanti Bapak sudah memiliki prinsip dari seorang coach, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Ya, dan tentunya Bapak juga sudah memiliki kompetensi inti yang meliputi presence atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan secara aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot, tentunya dengan teknik rasa. Dan juga saya berharap nanti dalam proses percakapannya Bapak, ketika melakukan coaching, Bapak jangan lupa untuk menerapkan alur tirta, yaitu tujuan, kemudian identifikasi rencana, dan kemudian juga ada tanggung jawab. Oke. Nah, sekarang ini yang akan menjadi acuannya Bapak nanti. Oke. Kalau begitu, selanjutnya sebelum memulai proses coachingnya, sebelumnya saya ingin menanyakan terlebih dahulu beberapa pertanyaan. Bolehkah Pak? Boleh. Oke. Baik, untuk yang pertanyaan pertama ini Pak. Jadi kompetensi coaching yang ingin Bapak kembangkan dalam proses percakapan ini adalah? Saya ingin mengembangkan kompetensi memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke. Jadi yang ingin Bapak kembangkan adalah kompetensi memberikan pertanyaan yang berbobot. Ya. Jadi spesifiknya seperti apa pertanyaan berbobot ini Pak? Saya mungkin masih sangat kurang dalam hal memberikan pertanyaan. Oke. Merumuskan pertanyaan, maksud saya dalam merumuskan pertanyaan, tetapi juga cara saya menyampaikan pertanyaan itu seringkali disalah tafsir oleh orang. Oke. Cara menyampaikan pertanyaan ya Pak yang ingin Bapak kembangkan. Oke. Jadi sekarang indikator keberhasilan yang ingin Bapak tuju dari hal ini adalah? Pertama, bagaimana pertanyaan saya itu bisa dimengerti oleh coaching. Dan yang kedua, bagaimana pertanyaan saya itu bisa mengarahkan coaching untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Oke, baik sekali Pak. Jadi apakah Bapak sudah siap untuk melaksanakan proses coaching ini? Sudah. Oke, jadi sekarang silakan mulai percakapannya dengan coaching. Terima kasih Pak. Sama-sama. Ya. Halo, selamat siang Ibu Imelda. Ya, selamat siang Bapak. Apa kabar? Kabar hari ini baik. Oh, puji Tuhan. Sekarang kita lagi berbincang. Kira-kira apa yang ingin Ibu sampaikan dalam perbincangan ini? Iya, mungkin saya mau berbagi dengan Bapak. Kemungkinan di dalam berbagi ini saya bisa mendapatkan jawaban dari permasalahan yang saya alami tentang murid di
belajar dengan topik yang saya tawarkan kepada mereka. Tetapi masih ada satu dua murid yang bersifat pasif dan tidak mau mengikuti pelajaran dengan baik. Oke. Jadi ada beberapa murid yang masih pasif dalam pembelajaran. Kira-kira menurut Ibu, apa yang menyebabkan mereka pasif dalam pembelajaran? Ya, mereka pasif dalam pembelajaran karena mereka hanya ingin belajar dengan cara-cara mereka, yaitu bermain HP, main games. Mereka menginginkan sebuah kebebasan, belajar sambil bermain di luar. Mereka tidak fokus seperti teman-temannya. Oke, baik. Nah sekarang apa yang akan Ibu lakukan sehingga bisa mengakomodir keinginan mereka untuk belajar seperti cara mereka? Ya, saya berpikir saya pernah belajar teori tentang bagaimana saya harus memiliki kiat-kiat untuk memotivasi murid belajar dan menyukai pelajaran saya atau topik pembelajaran yang dibahas hari itu, karena selama ini murid itu saya kurang perhatikan bahwa di dalam semua murid itu mereka memiliki gaya belajar yang berbeda-beda, juga mereka perlu diperhatikan tentang kebutuhan-kebutuhan murid. Jadi kebutuhan-kebutuhan itu yang masih kurang saya terapkan, seperti perhatian, beri kasih sayang kepada mereka, perhatian secara fisik. Mungkin dengan problem yang mereka alami seperti itu, kebutuhan yang tidak terpenuhi di rumah, itu bisa berpengaruh dibawa di sekolah karena perhatian yang kurang, sehingga hal-hal yang kurang diperhatikan itu mereka lebih menginginkan kebebasan di luar, bermain atau mengganggu temannya di luar. Lebih baik santai bermain games daripada mengikuti pelajaran yang saya tawarkan di kelas. Baik, artinya mereka membutuhkan perhatian khusus di anak-anak yang masih pasif ini. Dari penyampaian Ibu tadi, mereka membutuhkan perhatian yang khusus. Nah sekarang apa yang akan Ibu lakukan sehingga mereka mendapatkan perhatian yang khusus dan mereka boleh aktif kembali di dalam pembelajaran? Ya, perhatian yang khusus saya perlu memperhatikan mereka lebih dekat. Dalam arti saya perlu mengajak mereka dan menanyakan pada mereka apa sebenarnya yang lebih kamu suka dari terciptanya proses pembelajaran yang baik. Saya harus lebih mendekati mereka, berbicara dengan mereka, berkomunikasi secara empat mata dengan mereka, tatap muka langsung. Dalam arti saya memberikan, di samping pendekatan khusus, saya harus memberikan perhatian kasih sayang kepada mereka sesuai dengan kebutuhan belajar anak yang tidak terpenuhi. Saya akan penuhi dengan melakukan pendekatan tersebut, yaitu mendekati mereka, memberikan kasih sayang dan mengajak mereka berkomunikasi empat mata dengan saya tentang apa, dan saya akan menanyakan apa yang kamu suka dengan kegiatan pembelajaran kita hari ini. Wah, luar biasa ide dari Ibu Imelda ini. Semoga Ibu bisa menerapkannya. Kira-kira kapan Ibu akan mulai menerapkan? Rencananya saya akan menerapkan ini pada minggu depan, sesuai dengan jadwal yang sudah saya rencanakan saya buat. Jadwal pada minggu depan saya akan bertemu dengan anak ini. Oke, baik sekali Bu ya. Semoga Ibu boleh melaksanakan hal ini dengan baik juga dan sehingga tercipta pembelajaran yang aktif dari semua siswa di dalam kelas. Menurut perasaan Ibu, sekarang setelah percakapan kita ini apa yang Ibu rasakan? Saya rasakan di saat ini ya saya senang, saya bisa berkomunikasi dengan coach, saya bisa mencurahkan perasaan saya dengan permasalahan yang saya alami mengenai anak ini, mana dia tidak mau belajar bersama teman-temannya. Tapi setelah saya menemukan sebuah solusi bahwa saya harus lebih memperhatikan ia dengan menerapkan kebutuhan belajar karena dia kurang diperhatikan, dan saya sudah
akan melakukan komunikasi dengannya. Ya dengan cara itu saya merasa tujuan saya untuk kembali menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid, saya menuntut dan mengajarnya. Saya rasa apa yang saya alami ini, saya sudah menemukan ini saya sudah merasa senang. Baik sekali Bu. Oke, terima kasih buat waktunya juga sudah mau berbagi dengan saya Bu. Semoga Ibu dapat menerapkan ini dalam pembelajaran di kelas. Terima kasih Bu. Selamat siang. Halo, selamat siang Pak Novin. Selamat siang Bu. Ya, bagaimana kabarnya saat ini? Luar biasa. Ya, luar biasa. Puji Tuhan. Ya Pak. Oke, jadi setelah tadi Bapak melaksanakan proses coaching bersama dengan coaching, ya, bagaimana Bapak menilai sendiri performa dalam kompetensi tadi? Saya melihat bahwa saya sudah dapat mengajukan pertanyaan yang baik. Ya. Tapi tidak tahu juga menurut supervisor seperti apa. Iya, oke. Jadi apa yang membuat Bapak menilai demikian? Karena dari pertanyaan saya bisa mengarahkan, bisa dipahami oleh coaching dan bisa mengarahkan coaching untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Oke, baik. Jadi Bapak sudah bisa memberikan pertanyaan yang berbobot sehingga coaching telah menemukan sendiri solusi untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Oke, baik. Mantap sekali Pak, kinerjanya sungguh luar biasa. Bapak telah melaksanakan proses coaching ini dengan sangat baik. Nah, sekarang bisakah saya menyampaikan hasil pengamatan saya yang telah saya tulis tadi pada Bapak? Bisa sekali Bu. Oke, jadi mohon maaf nih Pak. Jadi berdasarkan hasil pengamatan saya, tadi saya ada mendengar Bapak menyebutkan kata kira-kira. Jadi Bapak menyebutkan kata kira-kira. Jadi sebenarnya kata kira-kira itu kan tidak pasti. Jadi karena kira-kira tidak pasti Pak. Oke, jadi yang bagaimana selanjutnya seharusnya Bapak menempatkan kata-kata ini? Ini bagus dengan kalimat-kalimat yang lebih pasti. Jadi menghilangkan kata kira-kira atau mungkin kan ya. Oke, baik Pak. Jadi secara keseluruhan proses coachingnya telah berjalan dengan baik. Ya, kedepannya apa yang masih perlu diperbaiki silakan diperbaiki oleh Bapak. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu. Terima kasih juga buat masukannya. Selamat siang.